Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat selalu lah ya, lah ya. Sehat-sehat lah ya, pastinya insya Allah amin. Ada dalam lindungan Allah selalu, dalam perlindungan selalu, di dalam kesehatan, kebahagiaan untuk kalian semua ya. Amin ya Allah amin. Ketemu dengan Kak Sila di pembacaan kartu general reading. Energinya banyak orang ya. Bisa terbolak-balik untuk energi, bisa kamu atau dia. Waktunya juga timeless ya, bisa saat ini, ke depan, atau yang sudah berlalu ya. Oke. Ambil yang bermanfaatnya ya. Lebih menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Temanya yaitu tentang apa ini ya? Tentang seseorang yang akan menyampaikan sesuatu ya ke kamu. Oke. Di akhir tahun ini ya, Kak Sila merasakan kayak ada perubahan besar aja di hubungan kalian, di hubunganmu ya, dengan beberapa orang sih di sekitar kalian ya. Banyak dari mereka yang sebelumnya mungkin tidak terlalu peduli atau bahkan ya telah menyakiti hati kamu gitu ya. Sekarang mulai merasa sangat menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan. Ya. Mereka merasa kesal ya dengan diri mereka sendiri karena ya tidak tahu mungkin cara menghargai atau tidak memahami betapa besarnya dampaknya pada hidupnya dia atau dampaknya pada hidup kamu. Penyesalan mereka ini datang dari berbagai tindakan. Ya, kata-kata, sikap ya yang mereka tunjukkan di masa lalu. Beberapa di antaranya mungkin telah menyakiti kamu dengan cara yang sangat mendalam. Mereka kini baru sadar bahwa mereka telah membuat keputusan yang salah loh. Nah ya, di sini juga Kak Sila merasakan ada seseorang yang menyesal ya. Menyesal karena tidak pernah jujur dengan kamu sejak awal. Ada ini. Mereka kayak merasa seharusnya ya lebih terbuka ya tentang perasaan, niat mereka dalam hubungan ini. Ya. Mungkin ada yang merasa bahwa mereka menahan diri ya terlalu lama, menyembunyikan perasaan cinta atau perhatian yang sebenarnya mereka rasakan. Sekarang mereka menyesali keputusan itu. Nah ya. Beberapa orang merasa sangat menyesal karena tidak ya bertindak lebih cepat saat mereka memiliki kesempatan. Ya, ada ini yang bertanya-tanya, ya, kenapa mereka tidak mengungkapkan apa yang ada di hati mereka sebelumnya. Mereka sadar bahwa kesempatan yang mereka lewatkan bisa aja mengubah segalanya. Nah ya, di sini ya, seseorang ini merasa menyesal. Ya, seseorang di sini merasa sangat kecewa karena tidak menyadari betapa pentingnya momen itu. Ya. Selain itu juga ada yang menyesali kayak terlambatnya perasaan cinta yang mereka rasakan. Ya. Mungkin mereka baru menyadari perasaan mereka ketika situasi sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersama. Ya. Atau ketika waktunya sudah tidak tepat. Ya. Mereka kayak merasa seolah ya cinta ini datang pada waktu yang salah. Ya. Dan mereka ingin bisa memutar kembali sih waktu itu untuk mengubah keputusan mereka. Ya. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, perasaan penyesalan, ya.
penyesalan ini terus menghantui mereka terutama di akhir tahun. Nah, itu ya. Ada juga ini seseorang ini yang memiliki perasaan mendalam banget terhadap kamu. Namun merasa kesulitan untuk mengungkapkan. Mungkin orang ini sudah lama menyimpan perasaan ini tanpa bisa mengungkapkan dengan jelas ya. Apa yang mereka rasakan. Gitu. Mereka mungkin merasa cemas atau takut bahwa jika mereka mengungkapkan perasaannya mereka ya, itu akan merusak hubungan yang sudah ada atau bahkan menyebabkan kamu menjauh dari mereka. Nah, itu. Ya. Ini adalah perasaan yang sangat kuat yang membuat mereka terjebak dalam dilema antara ingin berbicara dan ketakutan akan kemungkinan ditolak. Gitu. Ya. Orang ini juga mungkin kayak apa ya, merasa bahwa mereka itu tidak bisa berkata-kata atau tidak memiliki kata-kata yang tepat untuk menjelaskan ya apa yang mereka rasakan. Mereka mungkin sudah mencoba beberapa kali untuk mengungkapkan perasaan mereka, tetapi selalu terhalang oleh rasa takut atau kecemasan. Jika mereka tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, ya mereka mungkin akan mencoba menunjukkan perasaan mereka dengan tindakan. Nah, gitu ya. Nah, tindakan ini mungkin terlihat kecil atau sederhana gitu ya. Tapi bagi mereka ini adalah cara mereka untuk mengomunikasikan ya apa yang mereka rasakan tanpa harus mengatakan kata-kata yang sulit. Nah, gitu teman-teman ya. Mungkin seseorang ini ya akan berusaha lebih perhatian sih, lebih peduli atau lebih membantu kamu dalam berbagai hal. Ya, berharap bahwa kamu bisa merasakan betapa besarnya perhatian mereka. Ya, meskipun ya mereka merasa takut sih. Orang ini mungkin kayak berusaha meminta maaf ya atas segala kesalahannya yang mereka buat. Ya. Terutama jika mereka merasa bahwa ada banyak hal yang belum sempat mereka sampaikan, mereka merasa kayak ada banyak kata-kata yang belum pernah mereka ucapkan, ya. Dan mereka ingin sekali mengungkapkan semuanya ini. Tetapi ya itu kesulitan untuk menemukan waktu dan kesempatan tepat untuk berbicara, ya. Jika mereka tidak bisa langsung mengungkapkan perasaan atau permintaan maaf, ya mereka akan berusaha menunjukkan melalui perbuatan atau tindakan nyata, gitu. Namun orang ini juga ingin kamu tahu ya bahwa mereka masih beruntung bisa mengenalmu, kehadiranmu dalam hidup mereka, ya telah membawa banyak perubahan positif. Ya, mungkin sebelumnya mereka melihat dunia dengan cara yang sangat sempit atau terbatas, ya. Tetapi setelah bertemu dengan kamu, pandangan mereka menjadi lebih luas, ya, dan terbuka. Ya, kamu telah memberi mereka pemahaman baru tentang banyak hal yang mungkin sebelumnya, ya, mereka anggap sepele atau bahkan tidak penting, gitu ya. Kehadiran kamu itu memberi mereka perspektif ya. Perspektif baru yang memotivasi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Nah, orang ini juga merasa bahwa ya meskipun mungkin ya mereka mencintaimu dengan tulus, mereka tidak bisa menjanjikan apa-apa. Mereka tahu bahwa mereka mungkin belum siap atau belum berada pada tempat yang tepat ya untuk memenuhi harapan atau ekspektasi yang kamu miliki, gitu. Ada rasa takut bahwa jika mereka berusaha lebih jauh, mereka mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kamu atau tidak bisa memenuhi apa yang kamu butuhkan dalam sebuah hubungan. Ya. Ya, di sini juga ya mereka merasa kayak bahwa masih berada dalam
perjalanan untuk menemukan siapa diri mereka sebenarnya, ya. Mereka belum cukup stabil secara emosional atau finansial, atau pribadi untuk bisa menjadi pasangan yang baik. Ya karena itu ya, seorang ini kayak merasa tidak adil jika mengharapkan kamu menunggu mereka, ya. Mereka merasa bahwa kamu berhak bahagia, bahkan jika itu berarti ya kamu harus melanjutkan hidupmu tanpa mereka, ya. Ya seseorang ini tidak ingin sih menjadi beban bagimu, tidak ingin hubungan ini terganggu oleh ketidakpastian yang dia rasakan. Meskipun ya mereka merasa terhubung denganmu, mereka juga merasa kayak bahwa mereka tidak dapat menjanjikan kebahagiaan yang kamu cari, ya. Namun ya di sini mereka ingin ya, ingin kamu tahu bahwa cinta mereka, ya adalah cinta yang tulus, tanpa syarat, tanpa mengharapkan balasan atau pengorbanan, ya di sini. Mereka hanya ingin kamu bahagia, ya. Bahkan jika itu berarti kamu harus melanjutkan hidupmu tanpa mereka di sisi kamu. Wah, sedih sekali ya. Tuh. Nah, itu dia ya. Saking cintanya mungkin ya. Dan ya atas penyesalannya juga sih. Ada beberapa teman juga di sini mungkin kayak merasa bingung tentang bagaimana harus bertindak ya dengan hubungan kalian. Mereka tidak ingin hubungan itu berakhir atau terputus, bisa aja ini ada pertemanan ya. Tetapi sebagai ya seseorang yang penting mungkin dalam hidup mereka, beberapa teman merasa kayak mereka harus melakukan lebih banyak untuk menjaga hubungan kalian tetap dekat. Tapi ya mereka merasa kesulitan untuk menemukan cara yang tepat gitu ya untuk melakukannya. Ini. Mereka ingin lebih tahu tentang apa yang terjadi dalam hidup kamu. Ya, ini terutama teman nih. Dan mereka merasa cemas karena tidak bisa mengikuti perkembanganmu. Mereka merasa kayak kayak terisolasi mungkin ya dari kehidupanmu. Atau bahkan merasa kayak khawatir karena kamu tidak lagi berbagi banyak hal dengan mereka. Nah ya ada pertemanan ini. Ada juga ini teman yang merasa sedikit canggung karena mereka merasa tidak tahu bagaimana berinteraksi denganmu saat ini. Ya, mereka merasa takut ditolak, ada ya yang kayak gitu, merasa bahwa kamu tidak tertarik lagi untuk menjaga hubungan ini. Ya, ada yang itu. Ya, ragu mereka ya, tetap merasa penting untuk menjalin komunikasi kembali menurut mereka ya. Karena ya mereka sangat peduli denganmu sih. Ya. Merasa bahwa kamu adalah bagian penting dalam hidup mereka dan mereka tidak ingin kehilangan kamu. Nih ada pertemanan atau keluarga ya. Ya, keluarga juga ini mungkin ya di sisi lain nih merasa bahwa kamu semakin misterius. Mereka merasa bahwa ada banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang kamu. Ada ini keluarga. Kamu menjadi lebih tertutup ya, jarang berbagi tentang perasaan atau pemikiran. Ya, mereka merasa kesulitan untuk memahami apa yang sedang kamu rasakan. Tetapi mereka juga kayak mengakui sih ya bahwa perubahan ini adalah bagian dari proses pertumbuhanmu. Ya, mereka tidak sepenuhnya mengerti, mereka tahu bahwa kamu sedang melalui perjalanan besar dalam hidupmu. Mereka merasa bangga dengan apa yang sudah kamu capai, ya. Itu mereka mulai kayak melihat bahwa kamu itu ya tidak bisa dianggap remeh sekarang. Ya, ketika kamu berbicara, kata-katamu memiliki kekuatan dan makna yang mendalam. Wah, ya, hebat. Mungkin kamu lebih jarang bicara sekarang, tetapi ya ketika kamu berbicara ya selalu penuh dengan kebijaksanaan yang membuat ya orang mungkin terkesan. Ya, gitu.
Nah, di sini juga ya, mungkin orang lain ya tidak sepenuhnya sih mengerti perubahan yang terjadi dalam diri kamu ya. Kamu tahu bahwa kamu sedang berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tegas, ya. Dan kamu semakin percaya pada intuisi serta firasatmu sendiri. Kamu semakin kayak sadar akan apa yang penting dalam hidupmu dan eee, lebih memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar, ya, bermanfaat bagi masa depanmu, ya. Kamu di sini ya kayak tidak merasa lagi perlu untuk menjelaskan diri kepada siapapun untuk meminta, persetujuan dari orang lain. Kamu mulai menyingkirkan hal-hal negatif dalam hidup kamu, berusaha untuk berada di sekitar orang-orang mendukung pertumbuhanmu itu, ya ya. Jadi ya orang-orang, di sekitar kamu ya, di sini ya kayak berusaha untuk mendukung pertumbuhanmu, ya. Karena buat mereka yaitu waktu di mana kamu merasa lebih mandiri dan lebih yakin dengan keputusan yang kamu buat. Meskipun mungkin orang lain merasa bingung ya, tidak bisa mengikuti langkah-langkah yang kamu ambil. Kamu tahu bahwa kamu berada di jalan yang benar dan bahwa perubahan akan membawa banyak kebaikan dalam hidup kamu. Ya, keluarga, teman-teman, seseorang ini melihat ini sebagai sisi baru dari dirimu yang lebih tegas, lebih fokus pada apa yang penting dalam hidupmu. Ya, bagus ini. Nah, itu ya. Oke. Mungkin sekian dulu ini readingan malam hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Yang suka like and comment, subscribe ya. Jangan lupa. Yang mau personal reading ya, private reading ya, mau sharing gitu ya, boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video. Kasihlah terima kasih, sehat selalu untuk kalian semua ya, selalu bahagia, selalu dilindungi ya kalian dimanapun kalian berada. Amin. Amin. Oke, kasihlah lupa untuk zodiak ya. Zodiaknya di sini ada Sagittarius ya, ada Capricorn, ada Taurus, Pisces, Scorpio, Leo, ya, ini ada Cancer, Aquarius, ya. Oke. Ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videoku ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.